Pagi itu sebenarnya tidak ada yang terasa aneh. Semuanya berjalan seperti hari-hari biasa yang sudah sering aku jalani selama bertahun-tahun tinggal di kampung ini. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5 lewat sedikit ketika Sari membangunkanku dengan suara pelan tapi cukup tegas. "Mas, bangun. Jangan lupa beli daging ya." Aku mengerja pelan, masih setengah sadar. Udara pagi terasa dingin, apalagi kipas angin masih berputar pelan di sudut kamar. Aku menarik selimut sebentar, mencoba mencuri waktu beberapa menit lagi, tapi Sari langsung menepuk lenganku. "Jangan lama-lama." Aku menghela nafas, lalu duduk. Sari tersenyum sedikit, lalu berjalan keluar kamar. Dari arah dapur sudah terdengar suara panci dan air mengalir. Dia memang seperti itu. Kalau sudah niat masak sesuatu, pasti dipersiapkan dari pagi-pagi sekali. Aku sempat duduk beberapa detik di tepi kasur, mengumpulkan kesadaran. Di luar, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Beberapa tetangga juga sudah mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang memanaskan motor. Hari itu terasa normal. Terlalu normal. Aku sama sekali tidak tahu kalau pagi itu akan jadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Setelah cuci muka dan ganti baju, aku keluar rumah sambil membawa tas belanja kain yang biasa dipakai Sari. Dia sempat menyusul ke depan pintu. "Mas, cari yang bagus ya." "Iya Bu Bos," jawabku sambil setengah bercanda. "Serius?" Aku mengangguk. Aku menyalakan motor dan langsung melaju ke arah pasar. Jaraknya tidak terlalu jauh, paling sekitar 10 menit kalau jalan santai. Jalanan masih relatif sepi. Udara pagi terasa segar, sedikit berkabut. Lampu-lampu jalan beberapa masih menyala redup. Aku melewati beberapa warung yang baru buka, aroma kopi dan gorengan mulai tercium samar-samar. Semakin mendekati pasar, suasana mulai berubah. Beberapa kendaraan sudah terparkir. Ada ibu-ibu yang berjalan cepat sambil membawa keranjang, ada juga pedagang yang mendorong gerobak. Aku memarkir motor di tempat biasa, lalu berjalan masuk ke dalam pasar. Seperti biasa, suasana pasar selalu punya bau khas yang sulit dijelaskan. Campuran antara sayur segar, ikan, daging, dan tanah yang masih basah karena disiram air. Bagi sebagian orang mungkin bau itu tidak enak, tapi bagiku, itu sudah biasa. Aku melangkah pelan, menyusuri lorong-lorong pasar yang masih setengah hidup. Beberapa lapak sudah buka penuh, tapi banyak juga yang baru setengah siap. Suara tawar-menawar mulai terdengar di sana-sini. Aku lewat bagian sayur dulu, sekadar melihat-lihat. Tapi tujuanku jelas, cari daging sapi yang bagus. Aku belok ke bagian penjual daging. Di sana, suasana sedikit berbeda, lebih ramai dibanding bagian lain. Mungkin karena banyak orang yang punya pikiran sama, belanja daging pagi-pagi supaya dapat yang masih segar. Aku mendekat ke salah satu lapak yang cukup ramai. Tanyaku, "Nah," aku langsung mengernyit sedikit. "Wah, naik ya sekarang." Penjualnya cuma tertawa kecil. "Iya Mas." Aku mengangguk, lalu pindah ke lapak sebelah. "Nah, hampir sama Mas." Aku mulai merasa ragu. Dalam pikiranku, aku sudah punya patokan harga. Tapi sekarang ternyata lebih mahal dari yang aku kira. Aku berdiri sebentar, memperhatikan potongan-potongan daging yang digantung. Warnanya normal, merah segar, dengan sedikit bagian lemak putih. Tapi tetap saja, harganya bikin aku mikir dua kali. Wah, mahal juga sekarang. Gumamku pelan. Aku melangkah lagi, mencoba cari yang mungkin sedikit lebih murah. Tapi hampir semua lapak menawarkan harga yang tidak jauh berbeda. Beberapa menit berlalu, dan aku mulai merasa sedikit kesal. Dalam hati aku berpikir, mungkin memang harga lagi naik. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu yang agak berbeda. Di ujung lorong, agak menjauh dari keramaian, ada satu lapak kecil. Letaknya sedikit tersembunyi, seperti tidak benar-benar jadi bagian dari deretan utama. Aneh sih.
Biasanya penjual daging itu berdekatan supaya pembeli mudah membandingkan. Tapi yang satu ini malah seperti menghindar. Aku berhenti sebentar, memperhatikan dari jauh. Tidak ada pembeli di sana. Padahal lapak lain cukup ramai. Entah kenapa, justru itu yang membuatku penasaran. Aku melangkah mendekat. Semakin dekat, suasana terasa sedikit berbeda. Lebih sepi. Suara riuh dari lapak lain seperti meredup. Penjualnya berdiri di balik meja kayu sederhana. Dia memakai topi yang agak menutupi wajah, ditambah masker. Aku tidak bisa melihat jelas ekspresinya. Dia diam. Tidak menawarkan barang, tidak memanggil pembeli. Hanya berdiri, seolah menunggu. Di atas meja, ada beberapa potongan daging yang sudah tertata rapi. Dan jujur saja, sekilas, daging itu terlihat lebih segar. Warnanya merah pekat, lebih hidup dibanding yang lain. Aku menelan ludah pelan, lalu mendekat sepenuhnya. "Pak," kataku. Penjual itu sedikit mengangkat kepala, tapi tidak banyak bergerak. Dia menatapku beberapa detik. Entah kenapa, walaupun wajahnya tertutup, aku merasa seperti sedang diperhatikan dengan sangat tajam. Jawabannya singkat. Aku sempat bingung. Dia menyebutkan angka. Dan saat itu juga, aku langsung kaget. Jauh lebih murah. Bahkan selisihnya bisa hampir setengah dari harga di lapak lain. Aku sempat tertawa kecil, tidak percaya. Dia hanya mengangguk pelan. Aku melihat lagi daging di depannya. Warnanya bagus. Tidak terlihat ada yang aneh. Dalam pikiranku, langsung muncul satu hal. Ini kesempatan. Murah banget, gumamku. Penjual itu tidak menjawab. Hanya diam. Aku sempat ragu beberapa detik. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Tapi aku tidak bisa menjelaskan apa. Mungkin karena lapaknya sepi. Mungkin karena orangnya terlalu diam. Atau mungkin karena suasananya terasa berbeda. Tapi pikiran itu langsung aku tepis. Mungkin dia cuma pengen cepat habis, pikirku. Tanpa pikir panjang lagi, aku berkata, "Ya sudah, Pak." Dia langsung bergerak. Tangannya cekatan, memotong daging dengan pisau besar. Suara tak, tak, tak dari pisau itu terdengar jelas di suasana yang sepi. Aku memperhatikan potongan daging itu. Seratnya terlihat jelas, warnanya masih merah segar. Tidak ada yang aneh, atau setidaknya aku tidak melihatnya saat itu. Dia membungkus daging itu dengan plastik hitam, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku memberikan uang, dan dia menerimanya tanpa banyak bicara. Transaksi itu selesai dengan cepat. Terlalu cepat. Aku mengambil plastik itu, lalu berbalik untuk pergi. Tapi saat aku melangkah menjauh, aku merasakan sesuatu. Perasaan aneh. Seperti ada yang memperhatikan. Aku berhenti sebentar, lalu menoleh ke belakang. Penjual itu masih berdiri di tempatnya. Diam. Dan menghadap ke arahku. Aku tidak bisa melihat matanya dengan jelas, tapi entah kenapa, aku yakin dia sedang menatapku. Bukan sekedar melihat, tapi menatap.
dalam. Aku langsung merasa tidak nyaman. Aku buru-buru memalingkan wajah dan berjalan lebih cepat. Perasaan doang, gumamku mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan itu tidak hilang begitu saja. Sepanjang jalan keluar dari pasar, aku masih merasa seperti ada yang mengikuti, atau setidaknya memperhatikan dari jauh. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin aku cuma terlalu pagi datang, jadi masih setengah sadar, pikirku. Sampai akhirnya aku keluar dari pasar, menuju parkiran. Suasana kembali normal. Suara orang, kendaraan, semua kembali seperti biasa. Aku menarik napas panjang, lalu sedikit tertawa kecil. Lebay. Aku menyalakan motor, lalu memasukkan plastik daging itu ke dalam tas. Mesin motor menyala, dan aku langsung melaju pulang. Di perjalanan, aku sempat merasa lega. Lumayan dapat murah, pikirku. Aku bahkan membayangkan Sari bakal senang karena bisa masak rendang dengan bahan yang bagus tanpa harus keluar biaya besar. Semua terasa biasa saja. Sampai aku benar-benar sampai di rumah. Dan tanpa aku sadari, keputusan kecil yang aku ambil pagi itu, membeli daging murah dari lapak yang sepi, akan jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan daripada yang bisa aku bayangkan. Sampai di rumah, suasana terasa hangat seperti biasa. Matahari sudah mulai naik, cahayanya masuk lewat celah jendela ruang tamu, menyinari lantai yang masih sedikit dingin. Aku membuka pintu, lalu masuk sambil meletakkan tas belanja di meja. "Udah," suara Sari terdengar dari dapur. "Udah," jawabku santai. Dia langsung muncul. Tangannya masih sedikit basah karena tadi mungkin habis mencuci sesuatu. Wajahnya terlihat lebih segar dibanding pagi tadi. Tanyanya sambil mendekat. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan plastik hitam berisi daging itu dari dalam tas. Begitu dia melihatnya, matanya langsung sedikit membesar. "Wah, banyak juga." Aku menyebutkan harganya. Sari langsung mengernyit kaget. "Hah?" Aku tertawa kecil. "Iya." Dia mengambil plastik itu, memegangnya dengan dua tangan, seperti tidak percaya. "Di ujung pasar, ada lapak baru kayaknya." Sari mengangguk pelan, tapi ekspresinya masih menyimpan sedikit tanda tanya. "Ya sudah deh, lumayan," katanya akhirnya. Aku hanya mengangkat bahu. Sari tidak banyak bicara lagi. Dia langsung membawa daging itu ke dapur. Aku mengikuti dari belakang, lalu duduk di kursi dekat meja makan, memperhatikannya. Dapur kami tidak besar, tapi cukup nyaman. Ada jendela kecil di samping kompor yang menghadap ke halaman belakang. Dari situ, udara pagi masuk perlahan, membawa sedikit aroma tanah dan daun. Sari mulai membuka plastik hitam itu. Suara plastik yang dibuka terdengar pelan, tapi entah kenapa, saat itu terasa sedikit berbeda di telingaku. Mungkin karena aku masih teringat suasana di pasar tadi. Begitu plastik terbuka, daging itu terlihat jelas. Merah. Segar. Sekilas, memang tidak ada yang aneh. Sari mengambil pisau, lalu mulai memindahkan potongan daging ke talenan kayu. "Aku potong dulu ya," katanya. Aku mengangguk. Suara pisau mulai terdengar. Tak, tak, tak. Awalnya biasa saja, ritmenya normal. Sari memang sudah terbiasa di dapur, jadi tangannya cukup cepat dan terlatih. Aku sempat mengambil segelas air, lalu duduk lagi. Tak, tak, tak. Tapi entah kenapa, semakin lama aku memperhatikan, suara itu mulai terasa sedikit berbeda. Lebih berat. Seperti bukan sekedar memotong daging biasa. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran aneh itu. "Ngaco," gumamku pelan. Beberapa menit berlalu. Sari masih memotong daging itu. Tapi tiba-tiba, suara pisau berhenti. Sunyi. Aku menoleh. Sari diam. Pisau masih di tangannya, tapi tidak bergerak. "Aneh deh," katanya pelan. Aku mengernyit. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap potongan daging di atas talenan. "Ini teksturnya beda," katanya akhirnya.
lembek. Aku bangkit sedikit dari kursi, mendekat. Coba lihat, katanya. Aku melihat potongan daging itu. Jujur saja, aku tidak terlalu paham soal detail daging. Bagiku, selama warnanya merah dan tidak bau, ya itu daging sapi, tanyaku. Sari menggeleng pelan. Aku juga nggak tahu jelas, tapi biasanya lebih padat. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Paling juga beda bagian. Sari menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis, walau terlihat ragu. Ya mungkin. Dia kembali melanjutkan memotong. Tak, tak, tak. Tapi sekarang ritmenya berubah. Lebih pelan, lebih hati-hati. Seolah dia sendiri tidak yakin dengan apa yang sedang dia pegang. Aku kembali duduk, tapi entah kenapa perhatianku sekarang tidak bisa lepas dari dapur. Setiap suara kecil terasa lebih jelas. Pisau, napas Sari, bahkan suara angin dari jendela. Beberapa menit kemudian, Sari mulai menyalakan kompor. Api biru menyala pelan. Dia mengambil wajan, menuangkan sedikit minyak, lalu menunggu sampai panas. "Aku mulai ya," katanya. "Ya," jawabku. Daging yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam wajan. Dan saat itulah, aku mencium sesuatu. Awalnya samar, tapi perlahan semakin jelas. Bukan bau amis seperti biasa, bukan juga bau daging segar yang dimasak. Ini berbeda. Aku mengernyit. "Bau apa ini?" gumamku pelan. Sari juga berhenti sejenak. Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Aneh ya. Bau itu tidak terlalu menyengat, tapi cukup untuk membuat perut terasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi tidak bisa dijelaskan. Sari mengaduk daging itu perlahan. "Aneh banget," katanya lagi. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin karena masih mentah banget. Dia tidak menjawab, hanya terus mengaduk. Bau itu tidak hilang. Malah, semakin terasa. Ada sedikit aroma manis, tapi bercampur dengan sesuatu yang membuatku ingin menjauh. Aku berdiri, mendekat ke dapur. Tanyaku. Sari mengangguk. Aku mencoba mencium lebih dekat. Dan saat itu juga, perutku langsung terasa mual. Aku refleks mundur sedikit. Tanya Sari. Aku menelan ludah. Ya, beda aja sih. Sari terlihat semakin ragu, tapi dia tetap melanjutkan masak. Mungkin nanti kalau sudah dibumbuin hilang, katanya. Seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku mengangguk. Walau dalam hati mulai muncul rasa tidak enak, dia mulai memasukkan bumbu. Bawang, cabai, rempah. Aroma bumbu perlahan menyebar, mencoba menutupi bau aneh tadi. Dan memang, sedikit membantu, tapi tidak sepenuhnya hilang. Bau itu masih ada, tersembunyi, seperti sesuatu yang tidak mau pergi. Aku kembali duduk, tapi sekarang pikiranku tidak tenang. Tanpa sadar, aku teringat lagi pada penjual di pasar tadi. Cara dia berdiri, cara dia menjawab, cara dia menatapku. Perasaan itu kembali muncul, tidak nyaman. Aku menggeleng keras. "Udahlah, jangan mikir aneh-aneh," kataku dalam hati. Dapur mulai dipenuhi suara aktivitas lagi. Wajan berdesis, sendok beradu dengan logam, api kompor menyala stabil. Semua terlihat normal, tapi suasananya tidak. Ada sesuatu yang berubah. Aku tidak tahu apa, tapi aku bisa merasakannya. Sari sesekali mencicipi masakan, lalu menambahkan bumbu lagi. "Rasanya juga agak beda," katanya pelan. Aku menatapnya. Dia mengangkat bahu. Aku mencoba tersenyum. Dia tidak tertawa, hanya diam. Waktu berjalan, masakan hampir selesai. Aroma rendang mulai terbentuk, lebih kuat, lebih dominan, seolah menutupi semua keanehan sebelumnya. Tapi anehnya, justru itu yang membuatku semakin tidak nyaman. Karena di balik aroma bumbu yang kuat, aku masih bisa mencium sisa bau itu. Tipis, tapi nyata. Aku berdiri, lalu berjalan ke ruang depan. Aku butuh udara. Di luar matahari sudah tinggi. Suara anak-anak mulai terdengar bermain. Semua terlihat normal. Tapi di dalam rumahku, ada sesuatu yang tidak beres.
Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, gumamku. Beberapa menit kemudian, Sari memanggil. Aku masuk lagi ke dalam. Di meja, masakan itu sudah siap. Terlihat lezat, sangat lezat, seperti rendang pada umumnya. Tapi sekarang, aku tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Aku duduk pelan, menatap hidangan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa ragu. Bukan karena rasa, bukan karena tampilan, tapi karena sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Perasaan bahwa ada yang salah. Dan entah kenapa, perasaan itu semakin kuat. Seolah-olah apa yang kami bawa pulang dari pasar pagi itu bukan sekadar daging biasa. Malam datang perlahan seperti biasanya. Langit di luar rumah mulai gelap. Suara jangkrik terdengar dari halaman belakang. Dan angin malam masuk lewat celah jendela, membawa udara yang lebih dingin. Lampu ruang makan sudah menyala. Cahayanya kuning hangat, menyinari meja yang sudah disiapkan Sari sejak tadi. Di atas meja, rendang itu sudah tersaji rapi di piring besar. Warnanya coklat kehitaman, mengkilap karena minyak. Persis seperti rendang yang matang sempurna. Dari tampilannya saja, tidak ada yang aneh. Bahkan, terlihat lebih menggoda dari biasanya. Kalau dilihat orang lain, mungkin tidak akan ada yang curiga. Atu duduk pelan di kursi, menatap hidangan itu tanpa banyak bicara. Sari keluar dari dapur sambil membawa nasi hangat. "Mas, makan," katanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk, tapi entah kenapa, senyumku terasa dipaksakan. Kami duduk berhadapan, seperti biasa. Rutinitas yang sudah kami lakukan hampir setiap hari. Tidak ada yang berubah, setidaknya di luar. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sari mengambil nasi, lalu menaruhnya di piringku. "Ayo dimakan. Kamu tadi juga belum makan dari pagi," katanya. "Iya," jawabku pelan. Aku mengambil sendok, lalu menyendok sedikit rendang itu. Tanganku sempat berhenti beberapa detik di udara. Aneh. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku ragu. Padahal dari tadi aku lapar. Perutku bahkan sempat bunyi. Tapi sekarang, saat makanan itu sudah ada di depan mata, ada perasaan yang menahan. Aku melirik Sari. Dia juga sudah mengambil rendang, tapi belum memakannya. Seperti menunggu reaksiku dulu, tanyanya. Aku menggeleng pelan. Akhirnya, aku masukkan potongan daging itu ke dalam mulut. Dan di detik itulah, aku langsung sadar. Ada yang tidak beres. Aku berhenti mengunyah. Sendokku masih di tangan. Mulutku terasa penuh, tapi bukan dengan rasa yang biasa. Tanya Sari, suaranya pelan, penuh harap. Aku mencoba mengunyah pelan. Rasanya aneh, bukan tidak enak, bukan juga basi. Tapi bukan seperti daging sapi. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Sedikit manis, tapi bukan manis dari bumbu. Lebih ke arah manis yang aneh. Dan di balik itu, ada rasa lain, tipis, tapi mengganggu. Seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Aku menelan dengan susah payah. Sari bertanya lagi, kali ini lebih serius. Aku menarik napas sebentar. Sari langsung mengernyit. Aku menggeleng pelan. Nggak tahu. Beda aja. Sari menatap piringnya beberapa detik. Lalu dia pelan-pelan mengambil satu potong kecil. Dia memasukkannya ke mulut. Aku memperhatikannya. Wajahnya awalnya biasa saja. Tapi beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Dia berhenti mengunyah. Matanya sedikit membesar. Dan aku tahu, dia merasakan hal yang sama. Dia menelan pelan, lalu meletakkan sendok. Aku mengangguk pelan. Kami saling diam. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di atas kami. Aku mencoba mengambil suapan kedua. Kali ini lebih kecil. Aku ingin memastikan. Dan hasilnya
sama. Rasa itu masih ada, tidak hilang. Justru terasa lebih jelas. Semakin aku mencoba memahamu, semakin aku sadar. Ini bukan rasa daging sapi yang pernah aku makan. Aku mencoba menelan lagi. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Sari juga mencoba makan lagi, tapi hanya sedikit. Ini daging bukan? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku langsung terdiam. Aku tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya sejak pagi, aku mulai ragu. Harusnya sih, kataku akhirnya, walau suaraku tidak terlalu yakin. Sari menatapku lama. Daging sapi? Ulangnya. Aku menghela napas. Iya, maksudku, yaitu yang dijual dia. Aku terdiam lagi. Bayangan penjual itu muncul di kepalaku. Topinya, maskernya, cara dia menatap, cara dia bicara. Semua terasa tidak biasa. Aku mencoba menepis pikiran itu. Ya, mungkin orangnya emang pendiam, kataku. Sari tidak langsung menjawab. Dia melihat lagi rendang di depannya, lalu pelan-pelan mendorong piringnya sedikit menjauh. Aku kok jadi nggak selera ya, katanya. Aku juga merasakan hal yang sama. Padahal tadi siang aku sudah lapar sekali. Tapi sekarang nafsu makanku hilang. Kami tetap mencoba makan, tapi hanya beberapa suap. Lebih karena kebiasaan daripada keinginan. Setiap suapan terasa semakin berat, semakin aneh, semakin tidak nyaman. Akhirnya aku meletakkan sendok. Udah deh, nanti aja lanjutnya, kataku. Sari mengangguk cepat, seolah lega. Kami sama-sama berhenti. Piring masih setengah penuh. Rendang yang tadinya terlihat menggoda, sekarang justru terasa seperti sesuatu yang ingin kami hindari. Sari membereskan meja tanpa banyak bicara. Aku duduk diam menatap kosong ke arah piring. Perasaan itu semakin kuat. Perasaan bahwa kami baru saja makan sesuatu yang tidak seharusnya kami makan. Malam itu berjalan lambat. Kami tidak banyak ngobrol seperti biasanya. Televisi menyala tapi tidak benar-benar kami tonton. Suara dari TV hanya jadi latar yang mengisi keheningan. Beberapa kali aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi selalu kembali ke hal yang sama. Rasa itu, bau itu, dan penjual itu. Sekitar jam 10 malam kami memutuskan tidur. Lampu dimatikan, kamar menjadi gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Aku berbaring, menatap langit-langit. Biasanya aku bisa langsung tidur. Tapi malam itu, mataku tidak mau terpejam. Aku memejamkan mata. Tapi bayangan itu muncul lagi. Potongan daging di talenan. Warna merahnya, teksturnya, suara pisau, dan bau itu. Bau yang tidak bisa aku jelaskan. Aku membuka mata lagi, menghela nafas panjang. Di sampingku, Sari juga belum tidur. Aku bisa mendengar nafasnya yang belum teratur. Tanyaku pelan. Belum, jawabnya. Sunyi sebentar. Mas, katanya lagi. Pertanyaan itu kembali, dan kali ini terasa lebih berat. Aku tidak langsung menjawab, karena aku sendiri tidak lagi yakin. Aku nggak tahu, kataku akhirnya. Sari tidak bicara lagi, tapi aku tahu dia juga sedang memikirkan hal yang sama. Kami berdua terdiam, tapi pikiran kami tidak. Waktu berjalan, jam di dinding berdetak pelan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Aku mencoba memejamkan mata lagi. Kali ini aku hampir tertidur, tapi tiba-tiba aku seperti mencium sesuatu. Bau itu lagi, samar, tipis, tapi jelas. Aku langsung membuka mata. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba mencium lagi. Dan ya, bau itu ada. Aku duduk perlahan di tempat tidur, mencoba mencari sumbernya. Dari dapur? Dari meja makan? Atau dari dalam pikiranku sendiri? Aku tidak tahu. Yang jelas, bau itu belum hilang. Dan entah kenapa, malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut dengan apa yang sebenarnya kami bawa pulang dari pasar pagi itu.
Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Bukan karena mimpi buruk, tapi justru karena aku hampir tidak tidur sama sekali. Kepalaku terasa berat, tubuhku lemas, dan yang paling mengganggu, bau itu seperti masih tertinggal samar di hidungku, seolah-olah tidak benar-benar hilang sejak semalam. Cahaya matahari sudah masuk ke dalam kamar, tapi rasanya tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Aku duduk berlahan di tepi kasur, mengusap wajah, mencoba mengumpulkan kesadaran. Di sampingku, Sari juga sudah bangun lebih dulu. Dia duduk diam, tidak seperti biasanya yang langsung sibuk ke dapur. Tanyaku pelan. Dia menggarang sedikit. Kepikiran terus. Aku mengangguk. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kami berdua tahu apa yang dipikirkan. Aku berdiri, lalu berjalan keluar kamar. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara aktivitas pagi yang ramai seperti kemarin. Bahkan suara televisi yang biasanya dinyalakan Sari pun tidak terdengar. Saat aku membuka pintu depan, suasana kampung langsung terasa berbeda. Ada kerumunan. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat suasana pagi yang biasanya tenang jadi terasa ramai. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan, berbicara dengan nada serius. Ada yang berbisik, ada yang terlihat cemas. Beberapa ibu-ibu bahkan tampak menutup mulut mereka sambil berbicara, seperti sedang membicarakan sesuatu yang tidak enak. Aku mengernyit. Ada apa ya? Gumamku. Aku melangkah keluar, mendekat ke arah kerumunan. Salah satu tetanggaku, Pak Darto, berdiri di sana. Wajahnya terlihat tegang. "Apa?" tanyaku. Dia menoleh ke arahku, lalu menghela napas panjang. "Ada orang hilang, Mas." Jantungku langsung berdegup sedikit lebih cepat. Aku langsung ingat, Pak Rudi, pria sekitar 40-an, sering terlihat lewat depan rumah. Orangnya biasa saja, tidak terlalu banyak bicara, tapi ramah. "Kapan?" tanyaku. 2 hari lalu katanya belum pulang. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna. "Terakhir katanya ke pasar," lanjut Pak Darto. Kalimat itu langsung membuat tubuhku terasa kaku. Pasar. Satu kata itu seperti menggema di kepalaku. Tanpa sadar, bayangan itu muncul lagi. Lapak di ujung, penjual yang diam, daging merah itu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah. Ulangku pelan. "Iya," kata Pak Darto. "Katanya pagi-pagi dia keluar, mau belanja." Aku mencoba tetap tenang. "Oh, mungkin ada urusan lain," kataku. Walau suaraku sendiri terdengar tidak meyakinkan. Pak Darto menggeleng. "Nggak biasanya." Beberapa warga lain ikut menyela. Aneh banget pokoknya. Suara-suara itu bercampur jadi satu, tapi di telingaku semuanya terasa jauh. Pikiranku sudah terfokus ke satu hal. Pasar. Aku mencoba menarik nafas dalam-dalam. Kebetulan aja, kataku dalam hati. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat rasa tidak enak itu muncul. Aku pamit sebentar, lalu kembali ke dalam rumah. Sari langsung menoleh begitu aku masuk. "Ada apa?" tanyanya. Aku diam beberapa detik. "Ada orang hilang," kataku pelan. Wajahnya langsung berubah. Sari terlihat kaget. Aku menggeleng. Sari terdiam. Lalu aku menambahkan. Tanpa sadar suaraku jadi lebih pelan. "Diam." Sari langsung menatapku. "Diam." Tatapannya berubah. Dan aku tahu, dia langsung menghubungkan hal yang sama. Suasana di dalam rumah mendadak terasa lebih dingin. "Mas," katanya pelan. "Jangan-jangan..." Aku langsung memotong. "Tapi banyak orang ke pasar. Gak mungkin." Aku mencoba terdengar yakin. Tapi dalam hati, aku sendiri tidak percaya sepenuhnya. Sari menunduk, memeluk lengannya sendiri. "Perasaanku gak enak," katanya lirih. Aku menghela napas panjang. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak mau mengakuinya. Belum. Hari itu berjalan aneh. Aku mencoba melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi pikiranku terus kembali ke hal yang sama. Setiap kali aku duduk diam,
Bayangan itu muncul lagi. Lapak itu, daging itu, dan sekarang ditambah dengan kabar orang hilang. Siang hari, suasana kampung semakin ramai. Beberapa orang terlihat keluar masuk gang. Sepertinya ikut membantu mencari. Ada yang naik motor, ada yang berjalan kaki, menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar kampung. Aku sempat melihat istri Pak Rudi. Dia duduk di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Beberapa ibu-ibu mencoba menenangkannya. Pemandangan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku membondok, tidak berani menatap terlalu lama. Perasaan bersalah mulai muncul. Padahal, aku tidak melakukan apa-apa. Tapi entah kenapa, aku merasa terlibat. Sore hari, aku duduk di ruang tamu bersama Sari. Kami tidak banyak bicara. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar kami perhatikan. Mas? Sari akhirnya membuka suara. Pertanyaan itu membuatku langsung terdiam. Iya? Jawabku pelan. Aku tidak langsung menjawab. Karena jujur saja, aku mulai meragukannya. Cara dia berdiri, cara dia bicara, cara dia menatapku. Semua terasa tidak wajar. Entahlah, kataku akhirnya. Sari menatapku. Aku langsung menggeleng. Suaraku sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Bukan karena marah, tapi karena aku sendiri takut dengan kemungkinan itu. Sari terdiam. Aku menyesal langsung. Maaf, kataku pelan. Dia mengangguk kecil. Malam mulai datang lagi, dan suasana semakin terasa berat. Di luar, beberapa warga masih berkumpul. Sepertinya pencarian belum selesai. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Tapi di dalam rumahku, perasaan itu semakin kuat. Aku duduk diam, menatap kosong ke arah meja makan. Tempat di mana semalam kami makan rendang itu. Tiba-tiba, aku seperti mencium sesuatu lagi. Bau itu, tipis, samar, tapi jelas. Aku menoleh ke arah dapur. Perasaan tidak enak langsung muncul. Tanya Sari. Aku tidak langsung menjawab. Aku berdiri perlahan, melangkah ke arah dapur. Setiap langkah terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin aku temukan. Aku berhenti di depan pintu dapur, menatap ke dalam. Gelap, sepi. Tapi, aku yakin bau itu berasal dari sana. Dan entah kenapa, di saat yang sama, aku teringat lagi satu hal. Ucapan Pak Darto tadi pagi. Terakhir katanya ke pasar. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai benar-benar takut bahwa semua ini bukan sekedar kebetulan. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran itu. Sejak pagi sampai menjelang siang, pikiranku terus berputar di hal yang sama. Kabar orang hilang, bau aneh di dapur, rasa daging semalam. Semuanya seperti saling terhubung. Tapi aku belum berani mengakuinya. Sampai akhirnya, tanpa banyak bicara, aku mengambil kunci motor. Tanya Sari dari ruang tengah. Suaranya terdengar cemas. Aku berhenti sebentar di depan pintu, lalu menoleh. Dia langsung berdiri. Aku menarik napas. Sari langsung menggeleng pelan. Aku harus tahu, kataku tegas. Walau dalam hati sebenarnya aku juga takut. Dia terdiam. Matanya menatapku lama. Seperti ingin melarang tapi tidak tahu harus bagaimana. Aku ikut, katanya tiba-tiba. Aku langsung menggeleng. Nggak usah. Mas, udah. Suaraku kali ini tidak memberi ruang untuk dibantah. Bukan karena aku berani, tapi karena kalau aku terlalu lama berpikir, aku bisa saja membatalkan niatku sendiri. Aku keluar rumah, menyalakan motor, lalu langsung melaju. Perjalanan ke pasar kali ini terasa berbeda. Kalau kemarin pagi aku merasa biasa saja, bahkan sedikit senang karena dapat harga murah. Sekarang, setiap meter yang aku lewati terasa berat.
Jalanan yang sama, rumah-rumah yang sama, bahkan warung yang tadi pagi kulihat. Semuanya terasa seperti berubah. Lebih sepi, lebih dingin. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku mencoba menenangkan diri. Cuma mau cek aja. Gumamku pelan. Aku mengulang-ulang kalimat itu di kepala, seperti mantra. Tapi semakin sering aku mengatakannya, semakin tidak meyakinkan rasanya. Motor terus melaju, sampai akhirnya aku sampai di pasar. Suasana pasar sudah jauh lebih ramai dibanding pagi kemarin. Orang-orang berlalu lalang, suara tawar-menawar terdengar keras. Aroma khas pasar kembali menyambut. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Aku memarkir motor dengan sedikit terburu-buru, lalu langsung masuk ke dalam pasar tanpa melihat ke kiri kanan. Langkahku cepat. Tujuanku jelas. Ujung pasar. Tempat lapak itu berada. Aku melewati lorong demi lorong, mencoba mengingat jalur kemarin. Belokan, posisi lapak lain, semuanya kuingat samar-samar. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Semakin dekat, semakin terasa. Sampai akhirnya, aku sampai di tempat itu. Dan aku berhenti. Langkahku terhenti begitu saja. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada meja kayu. Tidak ada potongan daging. Tidak ada penjual dengan topi dan masker itu. Hanya lantai kosong yang sedikit kotor, seperti bagian pasar lain yang jarang dipakai. Aku mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan apa yang aku lihat. Aku maju beberapa langkah, melihat lebih dekat. Tetap sama, kosong. Seolah-olah tidak pernah ada apapun di sana. Darahku langsung terasa dingin. Gumamku pelan. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, mencocokkan dengan ingatanku. Lorong ini, lapak sayur di sebelah sana, tiang besi di dekat sini. Semua sama. Aku tidak salah tempat. Ini benar di sini. Aku berdiri diam beberapa detik. Pikiranku mulai kacau. Mustahil. Aku ingat jelas aku berdiri di sini. Aku ingat jelas suara pisau itu. Aku ingat jelas wajah penjual itu. Tidak mungkin semuanya hilang begitu saja. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekat ke salah satu pedagang di dekat situ. Seorang pria paruh baya yang sedang memotong daging. "Pak," panggilku. Dia menoleh. Aku menunjuk ke arah tempat kosong itu. Pria itu mengernyit. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia malah melirik ke pedagang lain di sebelahnya. Pedagang itu juga ikut menoleh. Mereka saling pandang. Dan entah kenapa, itu membuat perasaanku semakin tidak enak. Tanyaku lagi, mencoba terdengar santai. Pria itu kembali menatapku. Pertanyaan itu membuatku langsung kaku. Dia kembali melirik ke temannya. Lalu temannya yang menjawab. Kalimat itu langsung menghantamku. Seperti sesuatu yang berat jatuh tepat di dadaku. Aku menatap mereka. Tidak percaya. "Gak mungkin. Kemarin saya beli di sini," kataku. Suaraku mulai goyah. Pria pertama menggeleng pelan. "Iya." Aku langsung mundur satu langkah. Pikiranku seperti berhenti. "Iya. Paling cuma dipakai lewat aja." Aku menatap lagi ke arah tempat itu. Kosong. Sunyi. Tidak ada tanda-tanda pernah ada aktivitas di sana. Tidak ada bekas darah. Tidak ada bekas meja. Tidak ada apa-apa. Seolah-olah apa yang aku alami kemarin tidak pernah terjadi. Tapi saya ingat, kataku pelan. Pedagang itu hanya mengangkat bahu. Aku menggeleng pelan. Tidak, aku tidak mungkin salah lihat. Aku ingat semuanya dengan jelas. Terlalu jelas. Aku berdiri diam cukup lama di sana. Orang-orang mulai lalu lalang di sekitarku. Tapi aku seperti tidak benar-benar melihat mereka. Pikiranku hanya fokus ke satu hal.
Kalau memang tidak pernah ada penjual di situ, lalu kemarin aku beli dari siapa? Jantungku mulai berdetak lebih kencang. Tanganku terasa dingin. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya sulit. Aku menoleh lagi ke arah pedagang tadi. Tanyaku sekali lagi, seperti berharap jawabannya berubah. Dia menggeleng. Temannya juga ikut mengangguk. Tidak, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakiku terasa lemas. Aku mundur pelan, menjauh dari tempat itu. Tapi setiap langkah yang aku ambil, perasaan itu semakin kuat. Perasaan bahwa aku baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak aku sentuh. Aku berjalan keluar dari pasar dengan langkah tidak stabil. Suara ramai di sekitarku terdengar samar, seperti jauh. Orang-orang lewat di sampingku, tapi aku tidak benar-benar melihat mereka. Yang ada di kepalaku hanya satu. Lapak itu, penjual itu, dan kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang mengakui keberadaannya. Aku sampai di parkiran, lalu berhenti di samping motor. Tanganku gemetar saat mencoba memasukkan kunci. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini nggak masuk akal, gumamku. Tapi justru itu masalahnya. Ini tidak masuk akal. Dan semakin tidak masuk akal, semakin terasa nyata. Aku akhirnya menyalakan motor, lalu langsung pergi dari sana. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku benar-benar kacau. Aku mencoba mencari penjelasan. Mungkin pedagang itu baru. Mungkin cuma buka sekali. Mungkin yang lain tidak tahu. Tapi semua itu terasa dipaksakan. Karena satu hal yang tidak bisa aku abaikan, tatapan mereka tadi. Mereka tidak terlihat bingung, tidak terlihat ragu. Mereka terlihat yakin bahwa tempat itu memang kosong. Dan itu yang paling menakutkan. Saat aku sampai di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku duduk diam di atas motor beberapa detik, menatap kosong ke depan. Jantungku masih berdetak cepat. Perasaan itu semakin jelas sekarang. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan. Ini sesuatu yang salah. Dan tanpa sadar, aku mulai takut. Bukan hanya pada daging itu, tapi pada apa yang sebenarnya aku bawa pulang kemarin. Aku pulang dengan keadaan yang tidak bisa dibilang tenang. Sepanjang perjalanan tadi, pikiranku seperti dipenuhi suara-suara yang saling bertabrakan. Semua mencoba menjelaskan. Semua mencoba menyangkal. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar masuk akal. Angin yang mengenai wajahku di atas motor tidak terasa menyegarkan seperti biasanya. Justru terasa dingin. Dingin yang aneh. Seperti menyentuh kulit, tapi juga masuk ke dalam kepala. Aku tidak ingat jelas bagaimana aku sampai di depan rumah. Tahu-tahu motor sudah berhenti, mesin sudah mati. Dan aku hanya duduk diam beberapa detik tanpa bergerak. Rumah terlihat sama seperti biasanya. Pintu tertutup, jendela setengah terbuka. Tidak ada yang berubah. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang berdiri di depan sesuatu yang berbeda. Aku turun perlahan dari motor. Langkahku berat, lalu membuka pintu. Begitu masuk, Sari langsung muncul dari dalam. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. "Ada apa?" tanyanya cepat. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya beberapa detik. Mungkin karena wajahku terlalu pucat. Atau mungkin karena mataku terlihat kosong. Dia mendekat. Ada apa? Aku menelan ludah. Aku membuka mulut, tapi tidak langsung keluar suara. Beberapa detik aku hanya berdiri di sana. Sari langsung terdiam. Dia mengernyit. Aku ke situ, ke tempat yang sama, tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada lapak. Wajah Sari mulai berubah. Aku tanya ke pedagang lain. Lanjutku. Sunyi. Kalimat itu menggantung di antara kami. Sari menatapku lama. Seolah menunggu aku bilang kalau ini cuma bercanda. Tapi aku tidak bersenyum. Aku tidak bergerak. Dan dia tahu, aku serius. Aku menggeleng pelan. Sunyi lagi. Suasana di dalam rumah terasa berubah. Udara terasa lebih berat, lebih sesak. Dan di saat itu, Sari berkata sesuatu yang membuat jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku langsung menoleh ke arahnya.
seolah baru tersadar. Iya, Sari mengangguk pelan. Kemarin kita nggak habis. Aku menatap ke arah dapur. Perasaan itu langsung datang lagi. Lebih kuat, lebih nyata. Seperti ada sesuatu yang memanggilku untuk melihat. Atau mungkin memperingatkanku untuk tidak melihat. Tapi entah kenapa, aku justru merasa harus memastikan. Aku lihat, kataku pelan. Sari langsung terlihat ragu. Mas, nggak usah kali ya. Aku menggeleng. Suaraku tidak keras, tapi cukup tegas. Aku melangkah menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Lantai yang biasanya terasa biasa saja, sekarang seperti menahan kakiku. Sari mengikuti dari belakang. Aku bisa mendengar napasnya. Cepat, tidak tenang. Aku berhenti di depan kulkas. Tanganku terangkat, tapi tidak langsung membuka. Aku ragu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa takut. Bukan takut karena bayangan. Bukan takut karena cerita orang. Tapi takut karena apa yang mungkin akan aku lihat. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan, aku buka pintu kulkas. Suara krek dari engsel kulkas terdengar jelas di dapur yang sunyi. Udara dingin langsung keluar. Aku menatap ke dalam. Di rak bawah, plastik hitam itu masih ada. Sama seperti kemarin. Tidak berubah. Seolah-olah menungguku. Tanganku mulai gemetar. Aku tahu. Aku benar-benar tahu. Kalau setelah ini, tidak ada jalan untuk kembali ke perasaan biasa. Aku meraih plastik itu. Dingin. Basah sedikit di bagian luar. Aku mengangkatnya perlahan. Sari berdiri di belakangku. Diam. Aku bisa merasakan tatapannya. Aku menaruh plastik itu di atas meja dapur. Tanganku masih memegangnya. Tidak langsung membuka. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terasa keras di telinga. Mas, suara Sari pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya fokus pada plastik itu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku mulai membuka ikatannya. Plastik itu mengeluarkan suara pelan saat dibuka. Setiap gerakan terasa lambat, seperti waktu ikut melambat. Dan saat plastik itu terbuka sepenuhnya, aku melihatnya. Potongan-potongan daging itu, merah, gelap, basah, sama seperti kemarin. Sekilas, tidak ada yang aneh. Aku hampir merasa lega. Napasku keluar pelan. Mungkin memang cuma perasaan. Mungkin. Tapi kemudian, mataku menangkap sesuatu. Satu bagian kecil. Di antara potongan-potongan itu. Bentuknya tidak biasa. Aku mengeringit. Mendekatkan wajah sedikit. Berusaha memastikan. Dan di detik itu juga, seluruh tubuhku langsung kaku. Itu bukan potongan daging biasa. Bentuknya terlalu jelas. Terlalu spesifik. Seperti sesuatu yang pernah aku lihat, tapi tidak pernah aku bayangkan akan melihatnya di sini. Aku menahan napas, mataku membesar, dan perlahan, aku menyadari, itu sebuah jari, potongan jari manusia, lengkap, dengan kuku yang masih menempel. Warna kukunya pucat, Sedikit keabu-abuan. Kulitnya keriput, dan ujungnya terlihat seperti terpotong dengan tidak rapi. Aku langsung mundur. Tanganku refleks melepas plastik itu. Plastik jatuh ke meja. Beberapa potongan daging bergeser keluar. Dan jari itu terlihat lebih jelas sekarang. Sari yang berdiri di belakangku langsung menjerit. Suara jeritanya memecah keheningan. Aku tidak bisa bergerak.
Tubuhku seperti membeku. Mataku tidak bisa lepas dari benda itu. Jari itu nyata, bukan ilusi, bukan bayangan. Itu benar-benar ada. Perutku langsung terasa mual. Aku menutup mulut, hampir muntah. Sari mundur beberapa langkah, menutup mulutnya sendiri. Ya Tuhan, ya Tuhan, katanya berulang-ulang. Aku mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Kepalaku terasa kosong. Semua yang aku pikirkan tadi, semua yang aku coba sangkal, sekarang hancur dalam 1 detik. Ini bukan daging sapi. Ini manusia. Tanganku gemetar hebat. Kakiku terasa lemas. Aku harus berpegangan ke meja supaya tidak jatuh. Sari masih menangis pelan di belakangku. Apa itu, Mas? Itu apa? Suaranya bergetar. Aku menelan ludah. Susah. Jari. Kataku pelan. Hampir tidak terdengar. Sari langsung menutup mulut lebih kuat. Tangisnya pecah. Aku menatap lagi ke arah meja. Ke arah plastik itu. Ke arah potongan-potongan daging itu. Dan sekarang, semuanya terlihat berbeda. Warna merah itu tidak lagi terlihat seperti daging biasa. Teksturnya terasa asing. Bau yang semalam kami cium tiba-tiba terasa masuk akal. Semua potongan puzzle itu mulai menyatu. Dan hasilnya lebih mengerikan dari yang aku bayangkan. Aku perlahan undur, menjauh dari meja, menjauh dari itu. Tapi bayangan itu sudah terlanjur tertanam di kepalaku. Jari itu, kuku itu, potongan itu. Aku menoleh ke arah Sari. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Kami saling pandang. Tidak perlu kata-kata. Kami berdua tahu. Kami berdua sadar. Apa yang kami makan semalam bukan sekadar daging. Dan di saat itu juga, satu pikiran muncul di kepalaku. Pikiran yang membuat darahku terasa semakin dingin. Orang hilang itu, Pak Rudi. Dan kata-kata yang aku dengar kemarin, terakhir katanya ke pasar. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku menatap lagi ke arah jari itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin semua ini terhubung. Dan yang lebih menakutkan, ini belum selesai. Malam itu, rumah kami terasa seperti bukan milik kami sendiri. Dinding yang biasanya terasa hangat, sekarang justru seperti menekan dari segala arah. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa kecil seperti biasanya. Hanya ada keheningan dan napas kami yang terdengar berat. Plastik berisi daging itu masih ada di dapur, tapi kami sudah tidak berani mendekat lagi. Bahkan sekedar melirik ke arah sana saja sudah cukup membuat perutku kembali terasa mual. Sari duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong, tapi sesekali air mata masih jatuh tanpa suara. Aku sendiri hanya duduk di kursi, menatap lantai, mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja kami alami. Tapi semakin aku mencoba berpikir, semakin terasa tidak masuk akal. Dan justru itu yang paling menakutkan. Beberapa menit berlalu dalam diam, sampai akhirnya aku berdiri. Aku lapor, kataku pelan. Sari langsung menoleh, wajahnya pucat. Dia tidak langsung menjawab, tapi dari tatapannya, aku tahu dia juga berpikir hal yang sama. Tidak ada pilihan lain, ini sudah terlalu jauh. Aku mengambil ponsel dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu menekan nomor darurat yang aku ingat. Suaraku sempat terbatas saat menjelaskan. Bahkan, aku sendiri tidak yakin apakah ceritaku terdengar masuk akal atau tidak. Tapi, aku tidak peduli. Yang penting, seseorang harus datang. Tidak butuh waktu terlalu lama. Sekitar setengah jam kemudian, suara kendaraan berhenti di depan rumah.
Lampu dari luar masuk melalui jendela. Beberapa orang turun. Ketukan di pintu terdengar. Aku berjalan pelan untuk membuka. 2 orang polisi berdiri di depan, ditemani 1 orang lagi yang sepertinya petugas lain. "Selamat malam, Pak," tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk pelan. "Silakan masuk." Mereka masuk dengan langkah tenang, tapi wajah mereka terlihat serius. Aku bisa melihat mereka mencoba membaca situasi dari ekspresi kami. Tanya mereka lagi. Aku menelan ludah. Lalu perlahan, aku mulai menjelaskan semuanya. Dari pagi aku ke pasar. Lapak di ujung. Penjual yang aneh. Harga yang terlalu murah. Sampai akhirnya, aku menunjukkan ke arah dapur. Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka berjalan ke dapur. Aku mengikuti, walau langkahku terasa berat. Sari tetap di ruang tamu, tidak berani ikut. Petugas itu membuka plastik yang tadi sudah aku tutup kembali seadanya. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu, dia menarik napas panjang. Aku mengangguk cepat. Petugas lain ikut mendekat. Mereka berbicara pelan satu sama lain. Aku tidak mendengar jelas. Tapi dari nada suara mereka, aku tahu ini bukan hal biasa. Mereka segera menghubungi pihak lain. Tidak lama kemudian, beberapa petugas tambahan datang. Rumah kami yang tadinya sunyi, sekarang dipenuhi orang. Lampu dinyalakan lebih terang. Dapur kami berubah seperti tempat pemeriksaan. Semua terlihat begitu nyata dan begitu mengerikan. Daging itu dimasukkan ke dalam wadah khusus. Setiap potongan diperiksa, termasuk jari itu. Aku tidak kuat melihatnya lagi. Aku memilih duduk di ruang tamu, menunduk, memegang kepala. Sari duduk di sampingku. Tangannya dingin saat menggenggam tanganku. "Mas," suaranya bergetar. Ini gimana?" Aku tidak punya jawaban. Beberapa jam kemudian, petugas mulai pergi. Salah satu dari mereka mendekat ke kami sebelum keluar. "Pak, Bu, untuk sementara ini kami akan bawa barang bukti dulu ya." Aku mengangguk. Ini kemungkinan besar bukan kasus biasa. Lanjutnya, kalimat itu membuat jantungku kembali berdegup lebih cepat. Aku hanya bisa mengangguk lagi. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang jauh lebih berat. Tidak ada lagi bau itu. Tidak ada lagi daging itu. Tapi justru itu membuat semuanya terasa lebih nyata. Kami tidak tidur malam itu. Tidak bisa. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi. Jari itu, potongan itu, dan wajah penjual itu. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Sangat lambat. Setiap suara membuat kami terkejut. Setiap ketukan di pintu membuat jantung berdebar. Kampung kami juga berubah. Kabar tentang penemuan itu menyebar cepat. Orang-orang mulai berbicara, berbisik, menebak-nebak. Beberapa bahkan mulai mengaitkan dengan hilangnya Pak Rudi. Aku berusaha menghindari keramaian, tapi tetap saja aku tidak bisa lepas dari semua itu. Beberapa hari kemudian, polisi datang lagi. Kali ini bukan untuk mengambil barang, tapi untuk memberi kabar. Aku dan Sari duduk di ruang tamu. Wajah kami tegang. Petugas itu duduk di depan kami. Ekspresinya serius. "Ada hasilnya, Pak," katanya. Aku menelan ludah. Dia diam sebentar, seolah memilih kata-kata. Lalu akhirnya, dia berkata pelan. Kalimat itu sebenarnya sudah aku duga, tapi tetap saja mendengarnya langsung terasa seperti ditampar. Tubuhku langsung terasa lemas. Aku tidak bisa berkata apa-apa.
Sari di sampingku langsung menangis pelan. Petugas itu melanjutkan. Aku langsung menoleh. Tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Petugas itu mengangguk pelan. Jantungku seperti berhenti sejenak. Kepalaku terasa kosong. Semua suara di sekitarku seperti menghilang. Yang tersisa hanya satu pikiran. Kami memakan itu. Perutku langsung terasa mual. Aku menutup mulut, menahan diri. Sari menangis lebih keras sekarang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu harus berkata apa. Yang ada hanya penyesalan. Penyesalan yang datang terlambat. Setelah petugas itu pergi, kami hanya duduk diam. Lama. Sangat lama. Hari-hari setelah itu tidak pernah sama lagi. Aku tidak bisa makan daging. Bahkan mencium aromanya saja sudah cukup membuatku ingin muntah. Setiap kali Sari memasak sesuatu yang berbau kuat, aku langsung teringat malam itu. Rasa itu, bau itu, tekstur itu, semuanya kembali. Seolah-olah tidak pernah pergi. Aku mulai menghindari banyak hal. Pasar, keramaian, bahkan obrolan dengan tetangga. Karena setiap kali aku mendengar kata daging atau pasar, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Sari juga berubah. Dia jadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Kadang aku melihatnya menatap kosong ke arah dapur, seolah-olah masih melihat sesuatu di sana. Waktu berjalan, hari berganti minggu. Tapi rasa itu tidak hilang. Justru semakin dalam. Dan yang paling menghantui, bukan hanya kejadian itu. Bukan hanya rasa bersalah itu. Tapi wajah penjual itu. Aku masih ingat jelas. Topinya, maskernya, dan matanya. Cara dia menatapku. Diam, tapi tajam. Seolah-olah dia sudah tahu sejak awal bahwa aku akan datang, bahwa aku akan membeli, bahwa aku akan menjadi bagian dari semuanya. Kadang di malam hari, aku terbangun tiba-tiba dengan jantung berdebar dan perasaan seperti ada yang memperhatikan. Aku pernah sekali melihat ke arah jendela, dan untuk sesaat, aku merasa seperti melihat sosok berdiri di luar. Diam, tidak bergerak. Tapi saat aku berkedip, tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu itu nyata atau tidak. Aku tidak tahu itu hanya perasaanku, atau sesuatu yang lain. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, perasaan itu sama. Persis seperti saat aku berdiri di depan lapak itu. Perasaan sedang diperhatikan. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak bisa menghilangkannya. Sampai sekarang, aku masih sering teringat pagi itu. Keputusan kecil itu membeli daging murah dari tempat yang sepi, dari orang yang tidak kukenal. Kalau saja aku tidak berhenti di sana, kalau saja aku tidak tergoda harga murah itu, mungkin semuanya tidak akan terjadi. Tapi semua itu sudah terlambat. Dan sampai sekarang, satu pikiran itu masih menghantui.
Setiap kali aku mengingat tatapan penjual itu, aku selalu merasa itu bukan pertemuan pertama kami, dan bukan juga yang terakhir. Karena di dalam tatapannya, ada sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Seolah-olah dia tahu aku akan kembali. Dan entah kenapa, di bagian terdalam dari pikiranku, aku juga merasa suatu hari nanti aku benar-benar akan kembali ke sana.